Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat mengikuti ibadah pada hari ini. Sebelum ibadah pagi ini dimulai, kami akan menyampaikan warta gereja GKJ Trucuk. Yang pertama, telah lahir Karelius Abednego Wirabisaka Parama, putra Bapak Catur Listrianto dan Ibu Anita Krisnawati, pada hari Kamis 31 Desember 2020. Majelis dan segenap warga jemaat GKJ Trucuk turut berbahagia. Yang kedua, mohon doanya bagi warga jemaat yang sedang sakit dan yang masih dalam masa pemulihan. Untuk kelompok 1 Ibu Mariati, 2 Ibu Sri Pasmiatun. Untuk kelompok 2, 1 Bapak CH Surono, 2 Ibu Agustina, 3 Bapak Marsudi, 4 Ibu Diem, 5 Ibu Tupon, 6 Bapak Paimin Ediwe, 7 Ibu Suharti, 8 Ibu Sri Rahayu. Selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Untuk kelompok 1 Ibu Kartini 19 Januari, 2 Bapak Haryoko 21 Januari. Untuk kelompok 2, 1 Samuel Advent Aradana 20 Januari, 2 Stefania Eka Kumala Putri 21 Januari, 3 Ibu Sularse 22 Januari, 4 Saudari Yohana Widyastuti 23 Januari, 5 Ibu Painem 23 Januari. Bagi warga jemaat yang datanya belum masuk, belum ditulis, ada kekeliruan dalam penulisan, dimohon untuk menghubungi majelis. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah pada pagi hari ini kita awali dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kebaktian minggu hari ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nyanyian pujian dari Kidung Jemaat nomor 19, bait 1 sampai 3. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah sungguh elok berseri, yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki pengakuan dosa kita. Hukum kasih yaitu dari Matius bab 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan mengaca pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan Di hadapan Allah dan di hadapan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budi, dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan memuji nama Tuhan, yaitu nyanyian penyesalan dosa kita dari Kidung Jemaat nomor 28 bait 1 sampai 3. Ya Yesus,
Tolonglah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Marilah berita anugerah dari Tuhan ini kita sanggupi dengan kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang diambil dari Roma 10 ayat yang ke-9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Marilah firman Tuhan itu kita tanggapi bersama-sama. Semua firman Tuhan yang kudengar hari ini akan kulakukan. Marilah kita sanggupi dengan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 306, bait yang pertama dan ketiga. Ku tahu Tuhanku. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Mari kita berdoa, kami hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga yang maha mulia, Engkau adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau juga yang selalu memelihara, menjaga, dan melestarikan apa yang Tuhan ciptakan. Di saat yang indah ini Tuhan, kami naikkan puji dan syukur kami kepada Engkau. Walaupun kami sedang dilanda pandemi, kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kami, menjaga hidup kami, dan melindungi hidup kami, sehingga kami dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan bersukacita. Semua itu karena kasih sayang Tuhan buat kami warga GKJ Trusuk ini. Bapak, kami juga bersyukur bahwa hari ini Tuhan berikan kesempatan kami untuk beribadah sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan buat kami. Bapak surga, saat ini juga kami akan membawa beberapa hal yang kami hadapi atau warga GKJ Trusuk yang hadapi. Pertama, kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik itu yang sudah lama maupun yang baru, Tuhan kami mohon Engkau campur tangan di dalamnya. Segala usaha Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Segala obat, makanan, minuman Tuhan berkati, sehingga menjadi kekuatan dan pemulihan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami juga bersyukur kepada Tuhan bahwa pada minggu-minggu ini anak-anak-Mu bertambah usia. Kiranya berkat Tuhan senantiasa untuk menyertai mereka, kesehatan, sukacita, dan damai dalam hatinya selalu Tuhan curahkan buat mereka. Bapa di surga, kami juga memohon pertolongan Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami yang berusaha keras untuk bisa menanggulangi pandemi ini supaya segera selesai, pandemi ini supaya segera berlalu dari negara kita. Tuhan berkati mereka, Tuhan campur tangan di dalamnya sehingga usaha mereka bisa berhasil dengan baik karena Tuhan campur tangan di dalamnya dan Tuhan tidak meninggalkan kami semuanya. Di surga banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi kami menyadari akan keterbatasan kami di dalam merangkai kata maupun mengaturkan ungkapan yang mestinya kami sampaikan kepada Tuhan, tapi tidak tersampaikan, tidak terungkap. Kami percaya Tuhan akan menggenapi semuanya ini. Ada dosa yang terselip di dalam kami menghampiri takhta-Mu yang kudus, kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak Ibu serta anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa memberikan persembahan. Adapun adaan kita memberikan persembahan kepada Tuhan didasari dari Lukas 21 ayat yang keempat.
Demikian firman Tuhan. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Di dalam mengumpulkan persembahan, mari kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 344 bait 1 sampai persembahan terkumpul. Ingat akan nama Yesus. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Kita berdoa. Kembali kami menghampiri takhta yang kudus Allah, mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan selalu menjaga, memelihara. Tuhan memberikan rezeki, kecukupan dalam kehidupan kami di waktu-waktu yang telah kami lewati. Bagian dari rezeki yang Tuhan berikan kami kembalikan sebagai ucap syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima, menyucikan, dan memberkati, sehingga apa yang bisa kami kumpulkan ini bisa berguna untuk pelayanan di GKJ 7 ini. Bapak surga, sebentar kami juga akan merenungkan, membaca sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu untuk hadir di dalam hati kami masing-masing, baik itu di dalam Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan, maupun di dalam kami jemaat, supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan bersama-sama kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi, bait 1 dan 6. Hidup sukacita.
Bacaan pertama diambilkan dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Kau menyelidiki aku.
Bacaan 2 diambilkan dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan,
melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari kitab Injil Yohanes. Pasal yang pertama, ayat 43 sampai dengan ke-51. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, minggu yang lalu kita mengakhiri
masa raya Advent dan Natal dengan merayakan Minggu Baptisan Kristus. Dan hari ini, minggu ini, kita mengawali hari Minggu biasa dalam rangkaian kalender gerejawi dengan warna liturgi hijau. Dalam minggu ini sampai beberapa bulan ke depan kita akan bersama-sama menghayati tentang karya Kristus di dalam menyelamatkan manusia, menebus dosa-dosanya. Pagi hari ini kita berbicara tentang bagaimana Yesus mengawali pelayanannya setelah dia mendapatkan baptis dari Yohanes. Menarik, di sini diceritakan bahwa Yesus mengawali pelayanannya dengan memilih para pengikut setianya, menunjuk para rasul, 12 rasul yang jadi 12 orang murid pertama Tuhan Yesus. Kalau kita berbicara tentang mengapa Kristus memerlukan untuk memanggil para murid, apakah Kristus tidak mampu melakukan pelayanannya sendiri? Bagi saya, ketika melihat cerita ini, yang menjadi fokus bukan persoalan mengapa Yesus memanggil, tetapi persoalan sebenarnya bahwa Yesus memanggil kita karena Kristus ingin mengajak kita berperan serta di dalam jalan keselamatan yang akan diberikan kepada kita dan seluruh ciptaan. Sebuah ajakan, sebuah tawaran untuk berperan serta menjadi teman sekerja Allah. Bukan sebagai tambahan beban dalam kehidupan kita, tapi dilihat sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menjadi pelayan Tuhan. Kesempatan untuk menyatakan syukur atas penebusannya dengan bekerja bersama-sama Tuhan, mengabarkan kabar sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ajakan ini berlaku bagi siapa? Siapa yang diajak? Siapa yang dipanggil? Ajakan ini berlaku bagi siapa saja tanpa memandang siapa dia. Terlebih panggilan Kristus bukan karena semata-mata kualitas seseorang, bukan karena kualifikasi yang terpenuhi dari seseorang, tetapi karena memang kehendak Tuhan. Bukan karena kebaikan kita. Dalam perjanjian lama, dalam bacaan kita tadi diceritakan bagaimana Samuel dipanggil oleh Tuhan. Samuel dalam cerita ini diceritakan dibuka dengan kalimat bahwa firman Allah jarang, wahyu Allah juga jarang diberi pengertian juga dalam diri Samuel sendiri. Penjelasan bagi siapa itu Samuel, masih kecil dan belum mengenal Tuhan. Tetapi suatu malam Samuel mendengarkan namanya dipanggil, sehingga dia kebingungan dan mengira itu Imam Eli yang memanggilnya. Sampai pada akhirnya Imam Eli yang saat itu sudah rabun dan sudah sepuh menyadari bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Menarik memang tokoh Samuel ini, karena Samuel ini dari kecilnya, bahkan dari sebelum lahirnya, didapatkan orang tuanya melalui pergumulan yang luar biasa. Di usia tuanya ibunya belum memiliki keturunan, sehingga dia berdoa kalau diberi keturunan akan memberikan kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan dengan memberikan Samuel bagi keluarga bapak ibunya. Dan kemudian dia diserahkan kepada Tuhan di dalam bimbingan Imam Eli di bait.
Tapi ayat ini mengatakan bahwa Samuel masih kecil dan belum mengenal firman Tuhan. Dan Tuhan berkenan memanggilnya. Iya Tuhan, ini aku, pakailah aku. Demikian Imam Eli menyatakan itu kepada Samuel supaya dia menjawab itu ketika Tuhan kembali memanggil. Demikian juga 12 rasul pertama, Filipus, Petrus dan sebagainya, juga bukan orang-orang yang kalau secara rasional orang memilih pengikut itu mereka tidak memiliki kualifikasi, tidak memiliki kualitas yang dibutuhkan. Mereka orang-orang terpinggirkan, para nelayan, petani dan sebagainya. Tapi Kristus memilih mereka menjadi pelayan-pelayannya, menjadi rekan sekerja Allah. Jadi siapa yang dipanggil? Siapa saja. Belajar dari Samuel dan juga dari Nathaniel, Filipus, mereka adalah orang-orang yang dipanggil, yang menerima ajakan Tuhan dan kemudian mau menjawabnya. Iya Tuhan, ini aku, utus aku. Ajakan dan panggilan yang sama juga bagi kita sekarang ini, bahwa kita juga dipanggil Allah menjadi teman sekerja Allah, untuk mengabarkan sukacita. Yang kemudian menjadi penting adalah bagaimana kita menanggapi itu dengan menunjukkan kualitas hidup kita. Seperti dalam bacaan Korintus tadi, bagaimana kita harus menjaga hidup kita, menjauhkan diri dari kejahatan, menjauhkan diri dari dosa, menjauhkan diri dari pencabulan dan lain-lain, sehingga kita melayakkan diri kita, menyesuaikan diri kita dengan panggilan kita, bahwa kita dipanggil dalam kesucian untuk menjadi teman sekerja Allah. Sekali lagi, ini adalah sebuah ajakan. Kita bisa menjawab iya dan bisa menjawab tidak. Tentu yang kita harapkan bersama-sama, kita menjawab iya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan mari kita tunjukkan jati diri kita dengan menjadi orang-orang yang selalu menjaga kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, menjaga kesucian hidup kita supaya kita dilayakkan bekerja bersama-sama dengan Allah. Tuhan menolong, memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh kita merenungkan firman Tuhan. Bersama-sama kita akhiri dengan kita menaikkan doa Bapa kami. Dikuduskanlah
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat di seluruh muka bumi ini, marilah kita bersama memperbaharui iman percaya kita dengan bersama mengucap iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita mengakhiri ibadah ini, kembali ke dalam tugas pelayanan dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, marilah pulang dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.